manusia hidup di 4 dimensi, Mas. Dimensi yang kalau bahasa tasawuf itu nyebutnya alam mulek. Alam mulk. Alam mulek itu alam ruang waktu. Yang terkenal ya, silahkan nanti dicari zikir pagi ini, zikir sore ini. Tetapi kalau di tasawuf Indonesia itu tidak mengajarkan lafadznya. Karena kalau lafadz Batasi Gaji Tasawuf Saintifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Ngaji Tasawuf Saintifik. Oh iya, ini karena kita di penghujung akhir tahun Masehi ya, Mbak. Ya. Ya. Orang-orang juga kemarin tuh banyak tanya, Mbak, tentang zikir di pagi hari, atau zikir di sore hari. Ya. Karena ini juga ketepatan nih, kebetulan ya akhir tahun. Ada nggak sih, Mbak, zikir atau apa ya, muhasabah gitu di pagi dan sore di akhir tahun dan untuk awal tahun juga ini, Mbak? Iya. Ya karena secara persepsi ya, awal tahun kan seperti sesuatu yang kayak semacam ini beda dengan hari-hari yang lain karena besok mau 1 Januari 2025. Maka itu jadikan momentum ya, jadikan momentum. Tetapi sebelum kita bahas ke sana, kita bahas dulu tentang makna waktu, Mas ya. Oh iya, makna waktu. Tentang waktu. Karena sebenarnya waktu itu apa sih? Kalau Mas Syawir tahu nggak sehari itu berapa jam? Sehari semalam 24 jam. Ya tahunya begitu ya. Ya, begitu. Sehari itu bukan 24 jam ya. Sehari itu 23 jam 56, sekian menit, Mas. Oh. Bukan 24 jam persis, bukan. Jadi sehari semalam itu 23 jam 56 menit. Makanya terus ada tahun kabisat itu untuk dibulatkan di tahun kabisat. Di tahun yang habis dibagi 4 itu Februari jadi 29 kan. Iya. Itu kenapa saya awali dengan ini ya? Karena sebenarnya hari atau kayak nanti besok itu ulang tahun baru itu kan buatan manusia. Iya. Sebenarnya dulu sebelum ada Masehi kan ya waktu tetap ada. Iya sih, tetap ada sih. Iya kan Masehi sekarang berapa? 2025 ya. Berarti 2026 tahun yang lalu nggak ada kan tahun baru. Ya juga ya. Tahun baru nggak ada. Kayak tahun Hijriah dalam Islam sekarang 1446 Hijriah. Dulu sebelum 1446. Iya, sebelum tahun itu nggak ada juga tahun baru Islam. Iya sih. Jadi artinya tahun itu buatan manusia. Kalau waktu buatan Allah, tapi tahun buatan manusia. Jadi ada Senin, Selasa, Rabu, ya dikasih nama aja. Kan beda sama orang Barat yang Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, ya. Terus nek cara Jawa Jumat, ada Jumuah, ada Kemis atau Khamis kalau dibahas di Arab ya. Jadi kalau itu bab-bab sepatah itu jadikan momentum saja, tetapi hakikatnya sebenarnya bukan itu. Jadi tahun baru ya silahkan dijadikan sebagai kesempatan untuk bermuhasabah diri. Tetapi mari kita masuk ke dunia sufi yang lebih dalam. Karena sebenarnya tanggal 1 Januari 2025 itu sebenarnya secara waktu tidak berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Ya sama saja. Maksud saya begini. Kalau ada tahun baru, berarti kan ada bulan baru. Iya. Ya kan? Oh, ini tahun baru, besok kita memasuki 2025 ya. Berarti juga ada bulan baru ya? Iya, ada bulan baru, ada hari baru. Ada hari baru juga kan? Ada minggu baru, ada bulan, ada hari baru, ada jam baru, ada menit baru, ada detik baru.
Jadi artinya apa? Setiap saat adalah baru. Oh iya. Maksud saya muhasabah ora usah Kamu baru ya. tahu sih. Setiap detik ini Iya. sama ya habis ini ya. Jadi muhasabah nggak harus nunggu tahun baru ya. Ya setiap saat kita harus muhasabah, menghasibu qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah sebelum dimuhasabai. Menghitung-hitung diri sebelum dihitung. Jadi ya tentu karena kita ini karena ini sudah kesepakatan bahwa besok tahun baru, lalu sejak kecil kita sudah dilatih besok tahun baru, besok hari baru, besok ini apa tahun yang harus kita lebih baik daripada tahun dulu. Ya tentu itu baik-baik saja, tetapi masuklah ke hakikat waktu lebih dalam. Karena waktu itu sebenarnya ruang. Jadi gini, manusia hidup di 4 dimensi, Mas. Dimensi yang kalau bahasa tasawuf itu nyebutnya alam mulk. Alam mulk. Alam mulk itu alam ruang waktu. Jadi kita itu berada di dunia ruang 3 dimensi, lalu ada di dunia waktu. Jadi 4 dimensi. Panjang, lebar, tebal, dan waktu. Itulah dimensi, dan disitulah peristiwa terjadi. Jadi ruang atau mulk, ya kalau dalam bahasa tasawuf, mulk atau ruang, ruang waktu, ya. Waktu. Dunia atau dimensi ruang waktu adalah tempat di mana peristiwa terjadi. Tapi peristiwa nggak bisa mengubah ruang waktu. Iya, karena ini tempatnya. Nggak bisa. Misalnya contohnya gini, kalau bayangin. Iya. Mas Jawir pernah lihat bioskop? Pernah. Ya, kan ada film. Iya. Filmnya romantis misalnya, film India. Jarang ya. Dulu zaman saya tahun 97 itu di bioskop masih banyak film India. Sekarang jarang. Misalnya Mas Jawir lihat film India romantis, lalu nangis. Ini tokohnya nangis. Layarnya film kan nggak basah loh, Mas. Nggak basah, ya cuma dalam situ aja. Ya. Saat pengambilan. Ya orangnya nangis, ininya apa peristiwanya atau aktornya. Aktornya nangis di layar, tetapi layarnya nggak basah. Atau misalnya bahkan ekstrimnya itu ternyata filmnya itu 2 sejoli sedang lari-larian di hujan yang lebat. Layarnya basah nggak? Nggak basah sih. Nggak basah. Atau lebih ekstrim lagi, ternyata perangnya itu perang bom-boman. Filmnya perang bom-boman. Kayak perang rudal gitu. Layarnya nggak rusak, Mas. Nah, layar itulah ruang waktu itu. Dan kita nggak bisa misahin ruang dan waktu, nggak bisa. Logika kita nggak bisa. Maka nanti sebenarnya zikir nanti yang kita bahas, nanti diingatkan ya kalau saya lupa. Sebenarnya masuklah di dalam hakikat layar itu. Gimana tuh? Tidak usah terombang-ambing di dalam skenario filmnya. Oh. Ngeten. Mas Jawir itu kan misalnya dari pagi sampai hari ini masih sampai siang ini ya, sampai sore ini. Kan banyak peristiwa, Mas. Iya pasti. Kan banyak peristiwa. Nah itu skenario film saja. Tapi hakikatnya Mas Jawir itu bukan peristiwa itu. Mas Jawir adalah ruang waktu di mana peristiwa itu ada. Makanya nanti zikirlah sebagai ruang. Zikirlah sebagai ruang waktu. Zikirlah sebagai ruang waktu, bukan zikir sebagai peristiwa. Karena kalau peristiwa itu nganu Mas Jawir, kita harus memaklumi kehidupan ya, bahwa peristiwa itu naik turun, gagal hasil, naik turun, kadang-kadang dapat enak, kadang-kadang dapat ya kayak film. Coba kalau film itu cuma guyu tok, terus ya nggak menarik. Film itu menariknya kan karena dinamika ceritanya kan. Iya. Dan semakin ceritanya dinamis kan makin menarik. Iya. Tetapi jadilah layarnya. Kamu adalah layar di mana film itu diputar. Nah ini kalau kita nanti masuk ke dunia tasawuf, jadilah nafas yang sejati. Jadi nafas itu ada 2 ya kalau di dunia tasawuf. Ada nafas qalbiyah, nafas psikologis. Ada nafas ruhaniyah, itu nafas yang sejati. Nah itu yang disebut nafas yang berasal dari Nur Muhammad. Itulah ruang. Jadi nafas ruhaniyah
adalah ruang waktu atau logos bahasa orang Iya. filsafatnya itu logos ya. Logos itu peristiwa terjadi di mana? Atau kalau mau bayangin itu layar film, layar bioskop atau layar HP. Mas Jawahir ada layar HP nyetel film, bom-boman, HP-nya rusak mas, walaupun nongkrong bom, HP-nya layarnya tetap tidak rusak. Nah jadi nafas ruhaniyah itu nafas di mana nafas kolbiyah itu membuat cerita. Jadi sebenarnya cerita tahun 2024, Mas Jawahir apa? Ada cerita banyak menarik dong. Banyak banget. Dinamika cinta, dinamika kuliah, ya toh, dinamika macam-macam. Itu film mas. Itu skenario film, itu jalan cerita. Itu namanya peristiwa. Peristiwa Mas Jawahir kemarin semester berapa itu? Semester 5. Nah semester 5, lalu kemarin yudisium dengan nilai alhamdulillah baik misalnya ya. Itu peristiwa mas. Atau ada peristiwa yang mungkin nggak enak ya, dicemburuin. Nah, itu peristiwa. Tapi Mas Jawahir jangan sampai terjebak di dalam peristiwa, karena Mas Jawahir sebenarnya bukan peristiwa itu. Mas Jawahir adalah tempat di mana peristiwa itu berada. Mas Jawahir bukan filmnya. Bukan filmnya, tapi aku tempatnya. Nah, kamu adalah ruang atau ruang waktu lebih tepatnya ya. Mas Jawahir adalah ruang waktu di mana film itu berlangsung. Lah masalah naik turunnya sebuah peristiwa itu memang begitu dinamika kehidupan. Nah, makanya saya sangat senang dengan filsafat atau ajaran Ki Ageng Surya Mentara. Saya mungkin pernah dengar ya. Beliau itu urip iku memang onone iku seneng susah. Jadi kalau orang pengen seneng terus malah susah, malah menderita. Karena orang ono hidup itu nggak ada seneng susah, onone itu mulur mungker. Jadi kadang-kadang mulur itu mengembang, kadang-kadang menyempit. Ya seperti paru-paru kita itu. Mengembang waktu narik nafas, lalu menghembuskan nafas. Nah itulah. Jadi sekali lagi ruang waktu itu sebenarnya tidak bisa dirusak oleh peristiwa. Padahal kita itulah hakikatnya kesadaran ruang waktu. Makanya nanti zikir ruang waktu. Zikir ruang waktu. Nah, dan itu ya tentu bukan hanya untuk tahun baru sih. Karena tadi rumusnya mas, setiap saat itu baru. Nggak ada yang nggak baru kok mas. Bahkan sel-sel tubuh kita itu selalu baru mas. Mas Jawahir kan menduga hidungnya Mas Jawahir itu hidung Mas Jawahir yang sama dengan yang kemarin. Beda mas. Hidung Mas Jawahir kemarin sama hari ini beda. Wong ini sel-sel di dalam hidung ini setiap saat ada yang mati lalu diganti sel baru. Bahkan dunia ini, bahkan materi ini nggak baru. Nggak ada yang lama, baru sebenarnya. Jadi muhasabah harus nunggu tahun baru ya. Ya besok untuk momentum ya, untuk momentum atau untuk formalitas. Sebagai sebuah cara formal yaitu sah-sah saja dan bahkan mungkin baik ya. Oh mumpung tahun baru ayo kita muhasabah itu baik secara formalitas. Tetapi secara hakikat, ngapain muhasabah kok nunggu tahun baru? Wong setiap saat itu baru. Iya kan? Setiap saat itu baru. Nah sehingga nanti di tahun baru kalau lafaz zikirnya, zikir di awal tahun baru ya banyak banget, udah banyak lah. Ya zikir itu aja kan lafadznya banyak. Nanti kalau ditanya dalilnya nggak ada juga kan. Yang penting yang gini, semua ayat Al-Quran baik. Jadi diwoco. Misalnya karena ini momentum tahun baru, saya mau membaca ayat ini ya boleh saja. Jadi nanti silahkan. Dan sekarang banyak sekali ada zikir pagi, ada ya coba dicari di sekarang banyak sekali bisa dilihat di website organisasi keagamaan yang terkenal ya. Silahkan nanti dicari zikir pagi ini, zikir sore ini. Tetapi kalau di tasawuf Indonesia itu tidak mengajarkan lafadznya. Karena kalau lafadz silahkan ikut yang pemirsa yakini saja. Lafadz ya misalnya punya guru mursyid, ya dilatih oleh guru mursyid, diajari apa ya dilakukan.
lafaznya Ya, ini. senyamannya Anda juga ya. Ya, jadi atau nanti lihat di website ini apa namanya organisasi kemasyarakatan keagamaan terkenal ada tuntunan ini yang bagus dibaca ini zikir pagi itu zikir sore dibaca ini itu dibaca aja. Tapi kalau di tasawuf Indonesia yang penting enggak itu. Yang penting rasa zikir itu kita ulang-ulang terus ya, Mas, ya. Yang penting rasa zikir ya. Rasa zikir. Jadi yang kita edukasi di dalam tasawuf Indonesia itu rasa zikirnya. Kalau lafadznya ya ngikutin aja guru-guru masing-masing atau kalau para pemirsa punya keyakinan zikirnya dari guru saya ini kalau pagi baca Al-Fatihah sekian kali ya silahkan itu dilakukan. Enggak apa-apa. Ya tentu sang guru atau ajaran seperti itu mungkin ada dasarnya. Nah, kita tidak dalam rangka menghakimi itu sih. Tapi yang kita edukasi sekali lagi ya, yang kita edukasi di tasawuf Indonesia itu rasa zikir. Rasa zikir. Jadi nanti ketika ini kita masuk ke teknis ya, Mas ya. Masuk ke zikir hakikat ruang waktu. Yang sering orang menderita itu kan penderitaan penyesalan di masa lalu. Lalu ketakutan di masa depan. Iya. Overthinking. Padahal masa lalu dan masa depan itu nggak ada. Oh iya. Nggak ada, kan nggak ada. Masa lalu kan nggak ada, sudah nggak ada. Masa depan yang nggak ada. Yang ada kan sekarang. Sekarang ini. Jadi kalau orang ditanya, loh, saya dulu pernah mengalami peristiwa kayak gini. Nah, misalnya Mas Jawahir mengalami dulu pernah patah hati contohnya. Pernah Mas? Pernah. Manusiawi. Nah, patah hati rasanya sakit. Dirasakannya kapan Mas? Ya waktu dulu itu. Dulu ya enggak, dari dirasanya sekarang. Coba dirasakan rasa sakitnya kan sekarang rasanya. Oh iya kalau perhitungannya tapi kan nggak ada, sudah nggak ada kan? Iya. Rasa sakitnya masih ada kan? Iya. Kapan rasa sakitnya? Ya sekarang. Ya sekarang. Jangan terjebak loh, ingat tadi ya, jangan terjebak. Jadi rasa sakit tentang masa lalu, rasa takut tentang masa depan itu dirasakannya sekarang. Maka peluklah waktu sekarang. Nah ini nanti tekniknya ya, ini tekniknya. Jadi nanti misalnya teman-teman bisa beginilah ya, ini kan mau tahun baru nih, ini secara formalitas ya, karena manusia itu mau tidak mau memang butuh formalitas Mas. Mau tidak mau kan manusia kan kita disepakati besok tahun baru ya sudah. Ini disepakati ini Kota Semarang, disepakati Mas Jawahir kecamatan apa Mas? Banyumane, saya di kecamatan Gajah Mungkur kan. Tapi kalau misalnya tahun depan kecamatan Banyumane lalu perluasan kemungkinan wilayah dibedain terus Mas Jawahir jadi kecamatan berbeda kan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih. Jadi Mas Jawahir itu tempat tinggalnya di kecamatan Banyumane itu ada kesepakatan kan Mas? Iya. Bisa diganti kan? Bisa. Nah, tapi manusia kan butuh kesepakatan. Jadi bolehlah besok kita sepakati tahun baru 2025 lalu para pemirsa bisa coba ya. Mungkin hari ini teman-teman bisa membuat jurnal peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat kita tidak nyaman di tahun 2024. Bisa ditulis ya teman-teman. Ya dibuat jurnal, dibuat jurnal, ditulis 1, 2, 3, 4. Lalu dibuat peristiwa yang nyaman tadi. Peristiwa yang nyaman. Yang tahun 2024 itu ada peristiwa yang indah, ditulis ya. Misalnya ada 3 dan ada 3. Nah setelah ditulis, contoh ini tak biar mudah ya. Kasih contoh aja. Yang tidak nyaman misalnya 1 patah hati. Kedua tidak diterima di kampus idaman. Misalnya ya kan tidak diterima bulan kemarin, bulan Juli ya penerimaan itu. Lalu yang ketiga mungkin yang bekerja ditolak bekerja. Sebut aja 2 lah ya. Misalnya 1 patah hati, yang kedua tidak diterima di kampus idaman. Lalu teman-teman rasakan satu-satu tadi ya, ini biar kita nanti masuk ke dalam hakikat ruang waktu loh ya. Rasakan semua sensasi yang muncul saat ingat peristiwa itu. Misalnya patah hati,
Kan ada rasanya kan? Iya, rasanya. Nah, ada rasanya. Fokus teman-teman ya, pemirsa ini fokus ke rasanya saja. Fokus ke rasa, sensasi. Misalnya sensasi itu gini, mata pedes, Iya. dada sesak, otot lemes, atau tegang. Iya. Fokus ke situ. Bukan fokus ke peristiwa. Sebab nanti kalau fokusnya ke peristiwa, teman-teman ilusi nanti, terjebak di dalam ilusi karena peristiwa itu nggak ada kan? Iya sih. Di peristiwanya adanya di mana? Kan di memori, Mas. Memori aja. Bukan nggak ada dulu itu nggak ada. Yang ada itu ingatan. Oh iya. Jadi yang ada itu ingatannya. Ingatannya ada di memori dan itu mempengaruhi hari ini. Jadi nggak usah. Jadi teknik tadi tidak usah teman-teman mengingat peristiwanya. Mengingat peristiwa itu hanya di awal tadi. Jadi peristiwanya teringat, lalu kan rasanya nggak nyaman. Lalu teman-teman menyambut, menikmati rasa ketidaknyamanan itu. Kalau bahasa kerennya ahlan wa sahlan. Silahkan masuk wahai ketidaknyamanan. Aku menerimamu apa adanya. Dirasakan aja semua sensasi. Ya kurang lebih 1 sampai 5 menit. Nanti sensasinya hilang. Diterima. Kalau sensasinya hilang Mas Jawahir, Iya. persepsinya nanti jadi lebih positif, lebih enak. Jadi kalau kan peristiwa nggak mungkin nggak diingat. Iyalah, masih diingat lah. Ada memori. Iya kan ada memorinya. Ya sekali lagi ya, peristiwanya nggak ada loh ya. Yang ada itu memori. Peristiwanya udah nggak ada. Nggak ada. Misalnya saya lewat ya. Iya, saya misalnya motret. Iya. Yang dipotret sudah nggak ada Mas. Iya. Yang ada memorinya. Iya. Memori gambar di HP gitu. Iya. Jadi peristiwanya nggak ada. Maka kita sebut peristiwa masa lalu nggak ada. Yang memang nggak ada, sudah nggak ada kan? Itu nggak ada sih. Sudah nggak ada. Adanya memorinya itu. Memorinya yang ada. Nah ini yang harus kita perbaiki itu memorinya. Memori itu menjadi negatif kan karena persepsi. Iya sih. Ada yang lihat gini, saya sebenarnya sih. Nah, karena Lihat catatan dulu. Lalu dirasakan sensasinya sambil nanti teman-teman menyambutnya. Silahkan datang wahai rasa ini, aku sambut, aku terima engkau dengan lapang dada. Nanti hilang. Nah setelah hilang teman-teman bisa zikir. Jadi dirasakan dulu, diterima dulu, wadahnya bersih ini, kolbu kita itu jadi bersih, lalu diwadahi zikir. Nah baru zikir, zikirnya terserah. Mau membaca La ilaha illallah boleh, mau membaca menurut guru saya itu kalau zikir pagi bacanya kan banyak sekarang ya. Ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, ayat-ayat yang populer ya untuk dibaca, baru dibaca itu. Tetapi setelah membersihkan wajah itu tadi setelah tadi membersihkan kolbu itu menerima sensasi itu. Nanti insya Allah zikirnya lebih nyaman. Lalu baca itu. Nah nanti setelah selesai lalu ke peristiwa kedua yang nggak enak. Biasanya tapi begini aja. Ini pengalaman dari banyak orang ya. Teman-teman itu bisa memilih peristiwa yang paling nggak enak. Misalnya di tahun 2024. Iya. Ada peristiwa paling nggak enak itu apa? Kalau itu bisa dibersihkan persepsinya, peristiwa lain yang nggak enak ikut hilang Mas. Jadi nggak harus dihilangin satu-satu sih. Misalnya ada peristiwa nggak enak itu 4 gitu, yang kita catat di jurnal ya. Misalnya 4. Nah kita 4 ini yang paling nggak enak yang mana? Pilih salah satu yang paling nggak enak aja. Nanti uniknya ketika salah satu peristiwa yang nggak enak ini sudah bisa kita terima, sudah luruh, nanti yang 3 di bawahnya ikut hilang, ikut luruh. Dan nanti teman-teman saat zikir, saat merasakan sensasi seperti itu, teman-teman tidak lagi dijajah oleh masa lalu, teman-teman tidak lagi dijajah oleh masa depan yang ilusif itu. Teman-teman berada di dalam hakikat ruang waktu. Jadi kuncinya apa? Kuncinya mau menerima. Mau menerima peristiwa yang tidak nyaman. Mau, jangan lari. Hadapi rasa tidak enak itu. Hadapi ya, jangan lari, jangan mencari-cari yang lain. Ya, kalau kita lari sebenarnya
kita hanya menunda ledakan efek negatif dari peristiwa itu. Kayak udah dikunci ini rudal nih ya. Mana dikejar Anda. Jadi ini Mas, kalau peristiwa buruk itu kok dibiarin tidak dibersihkan dengan cara seperti itu tuh nanti akan menjadi gumpalan-gumpalan energi negatif di bawah sadar. Mengendap terus ya. Ya, saya kira tahun baru tahun 2000 akhir tahun 2024 menuju tahun 2025 ya momentum yang sangat baik secara formal untuk muhasabah. Lah muhasabah itu tadi tekniknya. Ya, muhasabah itu tekniknya begitu. Kan mungkin ada orang begini ya. Resolusinya apa nanti? Oh iya, resolusi kita bahas aja kapan-kapan. Oh iya. Nanti kita bahas di tahun baru, resolusi tahun baru. Yang penting sekarang kalau di dalam bahasa tauhid, dalam bahasa tasawuf, taholli dulu. Oh, bersihkan. Jadi kalau bersihin dulu ya. Ya, kalau di tasawuf itu taholli dulu, baru tahalli. Iya, taholli. Taholli itu membersihkan, baru tahalli nanti diisi resolusinya apa. Ya, gitu. Baru nanti tajalli. Nah, sekarang kita ke taholli dulu, yaitu pembersihan tekniknya seperti tadi. Ya, saya kira gitu Mas. Ya, sebenarnya setiap waktu itu baru ya. Nah, betul. Setiap waktu itu baru loh. Yeah. Terus satu detik kemudian juga baru. Yeah. Dan ingat kawan-kawan, sebenarnya kita itu adalah ruang waktunya. Jadi kalau film, ya semuanya cuma peristiwa ya. Iya, semuanya peristiwa, kita layar film. Kita layar bioskopnya. Kita bukan aktornya loh. Bukan aktornya, kita layarnya. Kita layarnya. Jadi jangan sampai dirusak dengan segalanya. Kita terima apapun itu dan menjadi insan yang lebih baik. Iya, kayak layar bioskop mau menerima semua jenis film. Oh iya. Mau film romantis oke, mau film perang oke, horor oke. Iya gitu. Terima kasih jika ada pertanyaan, jika ada hal-hal yang mungkin perlu kita bahas lagi, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.